Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati, semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga pula senantiasa dikuatkan di dalam pandemi ini, diberikan oleh Allah afiat, diberikan perisai. Semoga kita terhindar dari seluruh mara bahaya dan wabah, dan kita senantiasa terjaga dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul kepada Allah atas kenikmatan yang besar ketika Allah memberikan dan menganugerahkan kepada kita rezeki. Karena sesungguhnya rezeki itu bukan gaji, rezeki itu bukan mobil, rezeki itu bukanlah pakaian ataupun papan yang kita tinggal di dalamnya. Rezeki itu adalah sesuatu yang manfaatnya long lasting sampai nanti dalam kehidupan di akhirat. Anak yang soleh itu bukan dunia, anak yang soleh itu adalah rezeki. Karena manfaatnya kita rasakan sampai nanti kita di akhirat. Sesungguhnya ilmu itu memang bukan dunia, tetapi ilmu adalah rezeki. Karena sesungguhnya dengan ilmu menjadikan hati kita bisa menjadi qanaah, hati kita bisa lapang hatinya, hati kita bisa menjadi tenang ketika kita mendapatkan ilmu. Makanya siapapun yang telah mendapatkan rezeki ilmu, maka dia telah mendapatkan anugerah terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran." Sesungguhnya barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hikmah itu para ulama di dalam tafsirnya memberikan berbagai macam takwil dan tafsir. Ada yang mengatakan hikmah itu sunnah Rasulullah. Ada yang mengatakan hikmah itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah. Berarti siapapun hari ini yang telah diberikan hikmah dari ilmu, maka dia telah mendapatkan kebaikan besar. Karena sumber kegelisahan itu obatnya pada ilmu. Sumber ketenangan obatnya pada ilmu. Sumber masalah yang kita jumpai dalam kehidupan itu juga kemudian masalahnya adalah di ilmu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kalau kita telah mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita, berarti kita telah mendapatkan banyak kebaikan dari orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu di sekitar kita. Ada orang yang diberikan dunia tetapi tidak diberikan ilmu. Yang terbaik adalah orang yang diberikan dunia dan diberikan ilmu. Ilmunya menjadi pemimpin, dunianya menjadi makmum. Ilmunya menjadi imam, dunianya menjadi makmum. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mampu menetapkan kebaikan dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mampu memalingkan kita dari sebuah keburukan kecuali adalah Allah. Dan syarat untuk mendapatkan itu adalah simpel. Pelajari ilmunya, ikuti petunjuknya, taati prosedurnya, maka siapapun kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Hidup itu mudah. Apa yang Allah perintahkan ikuti, apa yang Allah larang tinggalkan. Dan itu tidak bisa kita ketahui dengan referensi yang harus kita pelajari. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tentunya sebelum kita melanjutkan kajian kita, tentunya saya ingin memberikan doa kepada salah satu sahabat Wijaya dan termasuk di antara saudara besar kami, yaitu keluarga besar kami, yaitu adalah Biba yang pada beberapa hari ini mendapatkan ujian bertubi-tubi, bapak dan ibunya meninggal karena COVID dan kemudian juga kerabatnya ada yang meninggal. Saya ingin mendoakan semoga Allah memberikan pahala atas musibah yang engkau dapatkan dan semoga engkau diberikan pengganti yang lebih baik. Allahumma ajur fi musibataki wa akhlafallahu laki khairan minha. Semoga Allah memberikan kesabaran dan memberikan pengganti yang lebih baik kepada keluarga beliau yang telah meninggal dunia dan keluarga kita yang telah wafat dan mereka berpulang ke alam barzah melalui pintu yang bernama pintu pandemi dan pintu wabah ini. Kita berdoa, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa nakihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim min azwajihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhum min adzabil qabr. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah mencuci mereka sebagaimana Allah mencuci pakaian kotor dari nodanya. Semoga Allah menjauhkan mereka dari kemaksiatan sebagaimana Allah menjauhkan dari timur dan barat. Dan semoga Allah mengampuni mereka, menjaga mereka dari azab kubur dan memasukkan mereka di dalam ampunan dan menjadikan
alam barzah mereka adalah teman-teman di surga. Walaupun kita pastinya sedih ketika kita mendapati keluarga kita meninggal pada waktu wabah ini, tapi setidaknya tentunya kita merasa lapang, merasa tenang. Karena meninggalnya saudara kita ketika wabah ini, maka saudara-saudara kita yang diwafatkan melalui pintu yang bernama wabah, selama mereka sabar, selama mereka ikhlas mendapati wabah itu menimpa kepada mereka sampai mereka menutup mata, maka mereka mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan mati syahid di sisi Allah. Semoga Allah mempertemukan kita dengan mereka, dan yang tertinggal kewajibannya adalah kita. Semoga Allah memampukan kita untuk berjalan di atas ketaatan. Semoga Allah memampukan kita berjalan di atas kebaikan hidup kita, supaya kita berjumpa kembali dengan keluarga-keluarga yang telah mendahului kita, dan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa di alam barzah dan berjumpa kembali dalam kehidupan di akhirat. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah kita menitipkan harapan kita. Dan semoga hati kita digenggam oleh Allah di dalam kebaikan setiap kita tersapa dengan ujian supaya tidak oleng dan tidak terperosok kepada kerusakan pada dunia dan agama kita. Tentunya di sisi yang lainnya saya juga ingin menyampaikan sesungguhnya ketakutan kita hari ini kepada COVID tidak boleh mengalahkan ketakutan kita kepada Allah. Dan harusnya COVID ini, wabah pandemi ini, wabah pandemi ini betul-betul harusnya kita jadikan bagian dari konteks keimanan kita kepada Allah. Siapapun yang hanya takut kepada COVID, mungkin yang akan menyibukkan pikirannya adalah vitamin, asupan, susu, dan vaksin. Kalau kemudian takutnya kita hanya kepada COVID. Tapi kalau ketakutan kita kepada COVID, kita tarik kepada konteks keimanan kita kepada Allah, siapapun hari ini ketika mereka takut kepada Allah seiring dia khawatir terhadap COVID ini, maka ketakutan ketika dibawa dalam konteks keimanan akan menemukan ketaatan. Itu pasti akan terjadi. Selain dia menjaga imunnya, selain dia menjaga asupan vitaminnya, selain dia menjaga asupan matahari yang katanya bisa meningkatkan imun tubuh kita menghadapi COVID ini, seiring dia melakukan ini semuanya, maka seiring pula dia bertambah ketaatan. Hari-hari yang kita dapatkan beberapa hari ini adalah tentang kematian, tentang fulan masuk ICU, tentang fulan yang membutuhkan asupan, tentang fulan yang saturasi oksigennya menurun, tentang fulan yang drop kondisinya ketika sudah beberapa di ICU, maka semua itu harusnya menjadi momentum kita untuk memperbanyak sholat, momentum kita untuk memperbanyak puasa, momentum kita untuk memperbanyak sedekah, dan momentum pula untuk meminta maaf sebanyak-banyaknya kepada orang yang pernah kita goreskan luka pada hati dan jiwa mereka. Kenapa? Karena kematian dan bayang-bayangnya begitu dekat di pelupuk mata. Dan kalau kematian dan bayang-bayangnya sudah dekat di pelupuk mata kita, maka saatnya kita mendekat kepada Allah. Siapapun yang jujur takutnya kepada Allah, bertambah ketaatan dia. Tapi siapapun yang mereka hanya jujur kepada makhluk, maka ketakutan dia tidak melahirkan ketaatan. Na'udzubillah min dzalik. Dan itulah yang akan merubah sebuah wabah itu menjadi tragedi. Tentunya kita paham ya, orang yang melewati wabah ini terbagi menjadi dua. Ada mereka yang ketika melewati wabah ini, mereka akan merubah dari musibah menjadi anugerah. Ketika mereka tahu bagaimana melewati wabah, salah satunya menambah ketaatan supaya menenangkan hati kita. Karena ketaatan itu menenangkan hati kita. Karena ketaatan itu menjadi sebab terindah Allah menurunkan as-sakinah dalam kehidupan hati setiap manusia. Sakinah itu ketenangan. Ya. Maka siapapun yang mengerti bagaimana dia melewati COVID ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Allah, maka musibah ini akan berubah menjadi menjadi sebuah anugerah. Ada yang kedua, mereka yang mendapati pandemi dan wabah ini tetapi justru menjadi tragedi. Ketika dia tidak tahu apa harus dilakukan, ketika tidak mengerti apa yang harus dikerjakan dalam konteks keimanan, akhirnya akan berubah menjadi tragedi karena dia akan terombang-ambing, dia akan frustasi dan depresi. Istri saya, ibu, beberapa hari yang lalu menyampaikan kepada saya, hari ini perhatian kita pada COVID itu tidak boleh lupa kalau ternyata angka pasien di rumah sakit jiwa juga bertingkat atau juga meningkat secara tajam. Kenapa meningkat secara tajam? Banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi setiap hari di rumah, banyak orang yang depresi ketika mendapati keluarga yang mereka cintai begitu cepat dalam hitungan hari.
Makanya inilah yang menjadikan kita khawatir kalau kita menjalani pandemi ini tidak sesuai dengan prosedur, maka justru pandemi ini dan wabah ini akan berubah menjadi tragedi. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang yang mampu merubah setiap musibah menjadi anugerah dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita meminta perlindungan karena Allah memiliki sifat Maha Pelindung. Kepada Allah kita meminta kesembuhan karena Allah memiliki sifat Asy-Syafi yang artinya adalah Maha menyembuhkan. Kalau sudah di hadapan Allah tidak ada yang mungkin. Ikhtiar kita lakukan, protap kita kerjakan, imun kita tingkatkan, selebihnya bertawakal kepada Allah dengan ketaatan yang terus bertambah. Semoga setiap berita kematian yang datang ke handphone kita, masa-masa ini akan terurai. Kalaupun kita masih mendapati itu datang, setidaknya setiap berita kematian yang datang menambah ketaatan kita. Karena hati apabila masih bersih, dia mendapatkan berita kematian itu akan dirubah menjadi sebuah ketaatan baginya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan anugerah di balik setiap wabah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Seluruh sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya yang kedua saya juga meminta maaf yang harusnya kajian kemarin maka terpaksa harus diundur hari ini. Qadarullah kemarin dalam kondisi agak berat, keletihan dan kelelahan. Semoga keridhoannya untuk digeser jadwalnya maka mendatangkan kebaikan dan semoga mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik. Sekarang mari kita lanjutkan materi kita. Tentunya sebelum kita melanjutkan materi kita, saya akan memberikan prolog. Saya akan menyampaikan sebuah mukadimah bahwasanya seorang mukmin itu haruslah terus berusaha bagaimana dia harus mampu untuk memantaskan dirinya menjadi walinya Allah. Jadi kita ini kalau ditanya untuk diri kita, harusnya kita itu kalau ditanya pengennya jadi apa? Ya pengennya jadi walinya Allah. Karena kata wali itu pada dasarnya adalah qarib, yaitu adalah dekat dengan Allah. Dan sesungguhnya kita ingin sekali bahwasanya kita dekat dengan Allah. Wali Allah itu bukan hanya 9 yang pernah menebarkan cahaya Islam di atas bumi Nusantara. Semoga Allah merahmati para sunan 9 yang telah memberikan agama Allah dan telah menyebarkan agama Allah menjadi agama yang diimani oleh kakek moyang kita. Tapi ternyata wali Allah itu memang bukan hanya 9. Wali Allah itu kalau dilihat dari arti bahasa wali itu artinya qarib, yang artinya dekat. Jadi orang itu pada dasarnya ketika dia dekat dengan Allah, maka sesungguhnya dia itu adalah walinya Allah. Dan tentunya kita harus berusaha. Kita tidak hanya menjadi seorang muslim, kita tidak hanya berusaha menjadi seorang mukmin, tapi salah satu komitmen kuat yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha. Semoga kita termasuk orang yang layak mendapatkan kedudukan menjadi walinya Allah di hadapan Allah. Biar Allah yang menilai, bukan kita yang memberikan rekomendasi, tapi Allah yang menilai, tetapi kita yang berusaha. Rekomendasinya Allah yang mengatur dan bukan kita yang mengaturnya. Dan sesungguhnya ketika kita menjadi walinya Allah, tentunya kita harus paham. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63, Allah menyampaikan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah menyampaikan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut pada hati dan jiwa mereka. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Jadi kenapa kita harus memantaskan diri kita menjadi walinya Allah? Karena orang kalau sudah menjadi walinya Allah, salah satu di antara fasilitas yang didapatkan oleh walinya Allah itu apa? Dia tidak terlalu takut dan dia tidak terlalu khawatir. Dia tetap takut, tapi takutnya tidak mendominasi. Dia punya khawatir, tetapi khawatirnya tidak menguasai hati dan jiwanya. Itulah bedanya antara wali Allah dan bukan walinya Allah. Kalau bukan walinya Allah, setiap masalah bisa menjadikan dia ketakutan berlebihan. Setiap masalah bisa menjadikan dia gelisah secara berlebihan. Tapi kalau seseorang itu dekat dengan Allah ketika dia menjadi walinya Allah, maka sesungguhnya kalaupun takut, takutnya tidak mendominasi. Kalau khawatir, khawatirnya tidak menguasai. Dan Allah menjanjikan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak terlalu takut, mereka tidak terlalu sedih. Kenapa mereka tidak terlalu takut dan tidak terlalu sedih? Bagaimana takut kalau dia tahu bahwasanya dia dekat dengan Allah?
anak pejabat, kalau anak itu melakukan pelanggaran di jalan, dia tidak terlalu khawatir karena tahu bapaknya seorang pejabat yang akan membantu menyelesaikan masalah yang dia dapatkan di jalan. Kalau anaknya pejabat saja tidak terlalu khawatir dan takut kalau punya masalah di jalan, karena dia yakin bapaknya akan membantu dia dengan statusnya yang tinggi selaku pejabat, maka sesungguhnya itu analogi sederhana. Orang yang menjadi walinya Allah, kenapa kok tidak takut? Kenapa kok tidak khawatir di dalam hidup mereka? Karena mereka sudah dekat dengan Allah dan bersandar kepada Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya wali-wali Allah itu begitu istimewa. Makanya Ibnu Taimiyah ketika beliau itu mengomentari surat Yunus ayat 62 dan 63, maka beliau kemudian berkata, walinya Allah itu siapa? Fa'auliya Allah humul mu'minun al-muttaqun. Wali-walinya Allah itu adalah walinya Allah itu orang mukmin dan muttaqin itu walinya Allah. Jadi kalau ada orang dia taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan sunnahnya Rasulullah, maka dia itu adalah walinya Allah. Makanya akhirnya beliau mengatakan humul mu'minunal muttaqun. Walinya Allah itu yang beriman dan dia itu bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa maka pada dasarnya itu adalah walinya Allah. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya harus paham. Jadi jangan sampai terbangun sebuah barrier, sebuah pembatas yang terlalu tebal antara kita dengan walinya Allah. Justru kita ini di dalam kehidupan iman harus bercita-cita menjadi walinya Allah. Bukan untuk menyombongkan, bukan untuk meninggikan diri kita dan menjadikan diri kita jumawa. Tetapi ketika kita ingin menjadi walinya Allah, berarti kita melecut dan memberikan motivasi kepada diri kita supaya kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Yang kita khawatirkan bukan apakah kita walinya Allah atau tidak. Biar Allah yang nilai. Tapi yang kita khawatirkan itu usaha sudah kita lakukan belum, supaya kita layak menjadi walinya Allah di hadapan Allah. Setelah kita mengetahui tentang walinya Allah ini, disinilah kemudian kita harus paham karakternya walinya Allah itu apa sih? Di antara karakteristik walinya Allah itu adalah mereka jeli melihat agenda yang dilakukan setan di dalam menyesatkan manusia. Itulah salah satu karakter walinya Allah. Mas Iwan. Jadi walinya Allah itu betul-betul mereka itu jeli. Mereka itu memiliki basirah. Setelah ini Mas Iman, ini sudah. Jadi sesungguhnya walinya Allah itu memiliki basirah. Basirah itu apa? Daya pandang, daya jangkau yang lebih jauh. Jadi sesungguhnya walinya Allah itu memiliki basirah. Basirah itu dia memiliki daya pandang yang jauh. Dia ngerti tentang berbagai macam agenda yang dilakukan setan di dalam menyesatkan manusia. Itulah walinya Allah. Jadi ketika dia telah menjadi walinya Allah, maka dia akan sensitif terhadap setan. Karena walinya Allah adalah orang yang tahu bahwasanya setan adalah musuh baginya. Baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Sehingga ketika dia menjadi walinya Allah, dia akan terus memperhatikan strateginya setan. Tentunya ketika kita melihat ini, tanda karakteristik walinya Allah itu jeli dan memiliki basirah melihat agenda setan, berarti walinya Allah itu harus berilmu. Makanya walinya Allah itu tidak hanya beribadah. Walinya Allah itu mempadu padankan antara ilmu dan ibadah. Makanya walinya Allah itu memiliki referensi, dia memiliki ilmu. Dari ilmu serta referensi kuat yang dia miliki, akhirnya dia tahu strateginya setan, dia tahu jebakan-jebakannya setan, sehingga kemudian itulah yang menjadikan dia akhirnya betul-betul mempelajari apa strateginya setan, dipelajari sama walinya Allah, supaya dia tidak terperosok kepada jebakan dan agenda yang dibuat oleh setan. Nah inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan kepada seluruh para penuntut ilmu dan keluarga besar Sahabat Wijaya. Kenapa sih kita harus belajar tentang menang melawan setan? Karena kita ingin memantaskan diri kita menjadi walinya Allah. Ketika kita ingin memiliki sebuah cita-cita, obsesi terbesar kita menjadi walinya Allah. Dan itu cita-cita yang bukan muluk-muluk, itu cita orang yang beriman. Maka salah satu di antara karakternya walinya Allah itu memiliki basirah untuk mampu melihat daya jangkau dan daya pandang yang lebih jauh dari apa yang menjadi strateginya setan. Nah, kita nggak akan mungkin mampu melihat seluruh agenda setan sampai kita melengkapi referensi kita dari apa yang Allah sampaikan tentang strategi setan, dari apa yang dikabarkan Nabi ketika mengabarkan tentang strateginya setan. Nah, inilah yang menjadikan kita. Inilah yang ingin saya sampaikan di mukadimah kita hari ini.
Kenapa kita harus belajar menang melawan setan, Ustaz? Ya, karena ini merupakan sebuah tuntutan. Kalau kita ingin menjadi walinya Allah, ya kamu harus pelajari tentang strateginya setan, karena karakteristik walinya Allah adalah orang yang mereka jeli, melihat agenda dan strategi setan di dalam menyesatkan kehidupan manusia. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita semakin kita tambah semangat. Oh, kenapa kita harus cepat menyelesaikan buku ini? Makanya yang belum punya bukunya segera miliki bukunya, dapat didapatkan secara PDF, enak, kita simpan di handphone, kita kaji bareng-bareng. Sekarang mari kita buka pada halaman 31 ya. Kemarin kita telah mempelajari bahwasanya gerbang pertama setan itu kebutuhan. Makanya setan itu berupaya betul bagaimana mereka menjebak kita manusia supaya mereka bodoh. Makanya berupaya mereka membuat narasi, berupaya mereka membuat teori-teori dan berbagai macam penampilan program supaya manusia itu menjadi bodoh. Makanya banyak sekali alasan manusia ketika mereka itu menikmati kebutuhan. Seperti mereka tidak menganggap prestisius urusan akhirat, sampai kemudian mereka menikmati ilmu dunia tapi tidak menikmati ilmu akhirat. Mereka termakan dengan sebuah narasi dari setan, lebih baik tidak tahu daripada nanti tahu nanti kamu beramal. Atau disibukkan dengan berbagai macam urusan dunia yang menjadikan kita tidak punya waktu prime time untuk belajar ilmu akhirat, padahal ilmu akhirat adalah peringatan dan penuntun dalam kehidupan ilmu dunia. Ilmu dunia boleh dipelajari, betul, boleh dipelajari, tapi wajib ilmu dunia itu bermakmum kepada ilmu akhirat. Seorang dokter yang mengetahui kedokteran tetapi dia tidak memiliki imam ilmunya, yaitu ilmu akhiratnya, maka bisa jadi ada banyak kerusakan dan musibah yang didapatkan. Ilmu bisnis, ilmu ekonomi, dan semua rumpun ilmu yang pada dalam kehidupan di dunia itu mereka makmum. Sejatinya itu mereka makmum. Dan mereka membutuhkan imam. Imamnya itu apa? Imamnya itu adalah ilmu akhirat. Makanya Masya Allah. Makanya kalau setan sudah berhadapan dengan orang yang berilmu, maka dia hampir tidak berdaya untuk mengalahkan orang yang berilmu. Karena yang paling mudah dikalahkan oleh setan, yaitu ahli ibadah, yang mereka sekedar beribadah tetapi tidak menambah ilmunya. Orang yang mereka memiliki ilmu, dia tidak akan goyah, dia tidak akan terombang-ambing, karena dia akan berdiri kokoh dengan setiap referensi yang dia dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang menjadikan setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia, itu tidak berkutik dan hampir tidak berdaya kalau sudah berhadapan dengan orang yang kuat secara referensi dari pengetahuan akhiratnya dan pengetahuan dunianya. Makanya Masya Allah ya, saya kalau boleh saya ambilkan sebuah contoh. Saya pernah punya foto, tapi saya cari-cari fotonya tadi, qadarullah nggak dapat. Saya pernah punya foto, ada truk besar, tronton, membawa batang-batang kayu-kayu yang dipotong dari sebuah hutan. Ditaruh di dalam truk tronton itu, diikat. Qadarullah dalam perjalanan truk itu, sang sopir ngantuk. Akhirnya nabrak kepada pohon besar yang ada di pinggir jalan. Yang unik adalah truknya rusak, bumper depannya rusak. Kemudian karena kuatnya guncangan dan kuatnya benturan menjadikan batang-batang pohon yang ditaruh di belakang truk itu putus dan akhirnya beramburan di pinggir jalan dan di tengah jalan. Yang menarik adalah pohon besar yang ditabrak sama truk sama sekali tidak goyang, tidak geser kemana-mana. Maka pohonnya tetap kokoh. Disitulah kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah bisa bayangkan, saya ingin menyampaikan analoginya. Kalau kita kuat secara ilmu, itu bagaikan pohon yang kuat. Walaupun mengalami tabrakan, guncangan, dia tidak akan pernah berubah. Dia tetap stay di tempatnya. Walaupun guncangan dan benturan yang didapatkan begitu keras. Tapi kalau kita menjadi muslim, tidak memiliki referensi, itu sebagaimana batang-batang pohon yang ditaruh di belakang truk yang ketika mengalami benturan, maka langsung berantakan mereka di mana-mana. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Ilmu akhirat itu, kalau kita pelajari referensinya, kita kuat. Jadi tidak mudah kita itu terombang-ambing dan terpengaruh dengan sesuatu yang trending dan sesuatu yang viral. Dan ingat loh,
Sesungguhnya kekuatan Dajjal bukan kekuatan ketika dia menyiksa orang. Tapi kekuatan Dajjal itu kekuatan di dalam bermain narasi. Untuk membelokkan yang benar menjadi bengkok, yang bengkok bisa diserupakan menjadi lurus. Yang badal menjadi hak, yang hak menjadi badal. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya pada pelajaran yang lalu kita akhirnya paham. Kalau kita pengen selamat dari strateginya setan, jangan hanya digenjot ibadahnya. Wah, saya harus rajin tahajud, saya rajin puasa. Tapi tidak pernah baca kitab, tapi nggak pernah dengar majelis ilmu. Ketika mendengar majelis ilmu, malas-malesan. Ketika kemudian dia membaca, malas-malesan. Maka orang yang mereka tidak memiliki referensi ilmu agama yang kuat, ibaratnya pohon, mereka bukan pohon yang tertancap akarnya ke dalam tanah, tetapi ibarat eceng gondok. Tahu kan eceng gondok? Eceng gondok itu kalau di permukaan air, tampaknya aja kuat. Tapi seiring dengan derasnya air ketika mengalir arusnya, maka dia akan terseret bersama dengan derasnya arus air itu. Dia tidak bisa bertahan stay di satu tempat, itu tidak bisa eceng gondok. Beda dengan pohon jati yang sudah ratusan tahun, tertancap akarnya ke dalam tanah. Tertancap akarnya ke dalam tanah. Dan itulah yang kemudian kita harus pahami. Kalau ingin mengalahkan setan, jadilah orang berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Karena dengan kita betul-betul menjadi orang yang berilmu, maka kita tidak akan mudah untuk dibelokkan orang. Dan kita tidak hanya sekedar menjadi pion. Kita tidak hanya sekedar menjadi objek. Tapi kita menjadi subjek. Dan kita bukan sekedar pion, tetapi justru kita yang mempengaruhi dan memberikan kebaikan untuk orang di sekitar kita. Ayo berilmu, ilmu akhirat. Ayo pahami mana yang perlu kita pelajari. Sebelum nanti kita menyesal dalam kehidupan di akhirat, kenapa dulu aku tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari tentang kehidupanku yang hari ini harus aku jalani. Dan itu terjadi ketika orang sudah di bawah gundukan. Maka ini yang kita harus pahami. Maka kemudian setelah kita mempelajari itu, maka kemudian kita memahami strategisnya setan itu yang berikutnya setelah memiliki gerbang. Pertama, gerbangnya adalah kebodohan, maka yang dilakukan oleh setan itu adalah melestarikan kesyirikan. Ya, jadi setan itu betul-betul melestarikan kesyirikan dalam kehidupan manusia. Kenapa kesyirikan itu menjadi big agenda yang dimiliki oleh iblis di dalam menyesatkan manusia? Nah, tentunya kita paham. Karena kesyirikan itu betul-betul menghempaskan kebaikan manusia dan amalan manusia di sisi Allah menjadi tidak ada harganya. Bagikan debu yang berterbangan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Di dalam surat Az-Zumar 65 Allah menyampaikan, lain asyrakta. Kalau kamu sudah berbuat syirik, kamu akan sia-sia amal yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu kerjakan, dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Itulah yang menjadikan akhirnya setan itu gandrung terhadap program kesyirikan. Karena apa? Karena sesungguhnya karena kesyirikan itu jalan pintasnya orang menuju ke neraka. Makanya setan gandrung dengan kesyirikan. Ya. Makanya ketika setan itu menggoda manusia ketika di ujung umurnya, ketika menghadapi sakaratul maut, setan itu mengatakan apa? Ukfur. Ya. Setan itu mengatakan ukfur. Kufurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian dilakukan oleh setan. Ya. Jadi kemudian di dalam surat Al-Hasyr Allah kemudian menyampaikan ayat yang ke-16 bahwasanya kama sali syaitan idqala lil insani ukfur. Sebagaimana setan ketika mengatakan kepada manusia kufurlah kamu. Kenapa kufur itu, kesyirikan dan kekufuran itu digandrungi oleh setan dan dijadikan menjadi top programnya setan ketika menyesatkan manusia? Karena itulah shortcutnya manusia menuju neraka. Bukan hanya sekedar masuk neraka, tetapi kekal di dalam itu kesyirikan. Bukan hanya sekedar mampir di neraka, tetapi akan kekal menjadi penduduknya kalau seseorang itu melakukan kesyirikan. Nah, makanya kemudian inilah yang menjadikan kita paham. Tidak ada program yang digandrungi oleh iblis. Tidak ada program yang disenangi oleh setan ketika menyesatkan manusia, kecuali sebelum setan itu menggoda dengan berbagai macam dosa, maka setan akan menggoda supaya manusia terjerumus dan terperosok di dalam kesyirikan. Dan inilah yang menjadikan kita ingin membahas kesyirikan. Karena
Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika kita membicarakan. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika kita membicarakan tentang programnya setan ketika menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Sekarang ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang kesyirikan. Ya, ada sekitar 5 poin. Ya, ada sekitar 5 poin yang menjadi pembahasan kita tentang kesyirikan. Yang pertama, kita belajar dulu tentang definisi kesyirikan dulu. Kesyirikan itu ketika ini menjadi program dan menjadi top programnya setan, maka sesungguhnya kita harus paham dulu definisi syirik itu apa. Dan ini sudah sering saya sampaikan, bahkan kalau tidak salah ketika kita membicarakan 6 jebakan setan ketika menyesatkan manusia, yang pertama itu syirik, saya sudah membahas juga. Saya mengingatkan lagi. Syirik itu bukanlah nyembah batu. Ini definisi yang salah kaprah dan berakibat fatal. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya syirik itu nyembah sama batu, ini fatal. Kenapa Ustaz bisa mengatakan orang yang mengatakan definisi syirik itu nyembah sama batu fatal? Akhirnya syirik itu mengalami penyempitan makna. Pokoknya nggak nyembah batu. Berarti saya tidak syirik. Salah. Nyembah sama batu bukan syirik. Nyembah sama batu adalah contoh kesyirikan, bukan definisi kesyirikan. Ini harus kita bedakan. Karena kita selalu ingatnya gini, Rasulullah yang diperangi kesyirikan, nyembah berhala. Nyembah berhala itu contoh dari kesyirikan. Adapun definisi kesyirikan yang menyampaikan Rasulullah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ketika kamu mendatangkan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu, lalu kamu datangkan tandingan bagi Allah. Kamu datangkan tandingan bagi Allah dalam cinta. Cintamu kepada makhluk lebih besar daripada cintamu kepada Allah. Doa, kamu berikan doa kepada Allah. Lalu kamu juga berdoa kepada makhluk-makhluknya Allah. Meminta manfaat dan meminta perlindungan dari madarat. Kamu taat kepada makhluk jauh berlipat-lipat lebih besar daripada ketaatan kamu kepada Allah. Kemudian kamu punya niat yang mendominasi hati kamu adalah niatan selain Allah. Ya, daripada niat kalian kepada Allah. Apapun yang sudah diberikan kepada tandingan Allah lebih besar daripada takaran dan persentase yang dia berikan kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan kesyirikan. Nah, inilah yang menjadikan kita khawatir, kan? Ya, karena terkadang kan kita tidak ngerti takaran kita dalam masalah ini bisa jadi tanpa kita sadari lebih besar daripada takaran yang harusnya kita berikan kepada Allah. Makanya meminta perlindungan diri kita dari kesyirikan itu tidak boleh putus. Tidak boleh kering dari lisan kita untuk terus meminta supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Makanya kemudian di antara doanya kita ketika zikir pagi itu apa? Yaitu adalah ketika kita berzikir supaya kita mengikuti agama bapak kita. Hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Itu salah satu di antara zikir pagi kita dan zikir petang kita supaya betul-betul jangan sampai kita itu merasa lalai, lengah. Karena hari ini sedikit orang yang nyembah batu, kemudian kita merasa bahwasanya kesyirikan tidak ada di sekitar kita. Tidak, kesyirikan itu paling banyak pada zaman fitnah. Bahkan fitnah itu artinya juga kesyirikan. Jadi kalau disebut zaman fitnah, artinya fitnah itu apa? Artinya fitnah menurut bahasa Al-Quran dengan fitnah menurut bahasa orang Indonesia itu beda. Fitnah menurut orang Indonesia itu apa? Menuduh seseorang tanpa bukti. Itu fitnah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, KB. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBHI. Tapi kalau fitnah menurut Al-Quran itu bukan menuduh tanpa berita. Fitnah menurut Al-Quran yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu bukan nuduh tanpa bukti. Fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan itu artinya kesyirikan. Ya. Makanya ketika kita mengetahui definisi kesyirikan, menjadikan tandingan bagi Allah pada Allah yang menciptakan, insya Allah. Ini loh yang kemudian menjadikan kita akhirnya betul-betul khawatir. Bahwasanya kita khawatir jangan-jangan banyak orang ataupun diri kita bisa jadi terjerumus kepada kesyirikan tanpa kita sadari. Yang mana kalau rasa khawatir ini muncul, rasa takut ini datang, menjadikan kita akhirnya memperbanyak doa.
Sembari kita mempelajari terus agama ini supaya kita tidak termasuk orang yang terperosok dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Jadi tolong pahami dulu definisi syirik itu apa. Yang kedua, yang kita harus pahami tentang kaidah kesyirikan itu apa. Orang yang mengenal Allah belum tentu selamat dari kesyirikan. Kan kita selama ini menyangka kalau orang kenal Allah berarti dia selamat dari kesyirikan. Oh, belum tentu, Mas. Belum tentu gitu. Mana dalilnya, Ustaz? Orang yang mengenal Allah belum tentu selamat dari kesyirikan. Surat Az-Zumar 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan seluruh gembong-gembong kesyirikan yang memerangi Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka ditanya, kata Allah di dalam ayat ini, kalau tanya sama mereka, humnya itu siapa sih? Orang musyrik itu. Orang musyrik pada zaman Nabi ketika Quran ini diturunkan, itu kembalinya ke siapa? Kata gantinya, ya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Kalau kamu tanya sama mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka pasti mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi pengetahuan mereka tentang Allah tidak menjadikan mereka secara otomatis terjaga dari kesyirikan. Mengenal Allah, mengetahui Allah belum tentu selamat dari kesyirikan. Karena apa? Tidak hanya cukup kita mengenal Allah, tapi harus ada harus ada kata kerja aktif. Bagaimana setelah kita mengenal Allah, memurnikan ibadah dan hidup kita hanya kepada Allah. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Makanya iman itu tidak hanya sekedar mengetahui, tapi iman itu menuntut sebuah kata kerja aktif, yaitu memurnikan ibadah kita kepada Allah. Makanya salah kalau ada orang mengatakan jadi Muslim itu langsung masuk surga. Tidak bisa gitu, karena menjadi Muslim itu bukan kata kerja pasif. Menjadi Muslim itu kata kerja aktif. Aktifnya apa, Ustaz? Memurnikan ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Karena dalam kaidah kesyirikan, setan itu terkadang membiarkan manusia untuk mengenal Allah. Setan itu terkadang membiarkan manusia untuk mengetahui Allah. Udah, kamu tahu kan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Setan membiarkan. Tapi setan akan menghalangi manusia setelah mengenal Allah supaya dia tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah. Setan akan berusaha bagaimana orang yang sudah mengenal Allah itu nanti dia serong, nanti dia itu berkhianat. Nanti kemudian dia itu melakukan tindakan curang ketika mengenal Allah tetapi membagi hatinya kepada Allah dan selain Allah. Jadi selingkuh keimanan namanya. Ya. Jadi orang itu kadang-kadang dibiarkan oleh setan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Setelah itu setan akan memasang bagaimana banyak program supaya orang yang sudah mengenal Allah itu selingkuh. Selingkuhnya gimana? Dia juga mengakui yang lainnya. Lalu kemudian memberikan persentase apa yang dia berikan kepada selain Allah, mengalahkan apa yang dia berikan kepada Allah. Maka itu termasuk sebuah kesyirikan. Makanya orang yang mengenal Allah itu belum tentu selamat dari kesyirikan. Karena apa? Iman itu bukan kata kerja pasif, tapi iman itu kata kerja aktif. Harus ada kata memurnikan. Makanya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengimani Allah itu yang menciptakan. Tauhid uluhiyah itu memurnikan, bukan hanya mengimani, tapi kamu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah dan menafikan setiap peribadatan yang datang dari selain Allah. Ya, jadi kalau Abu Jahal itu ditanya, Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka dijawab Allah. Siapa yang ngasih kurma? Allah. Siapa yang memiliki Ka'bah? Allah. Karena mereka juga mengetahui bahwasanya Ka'bah itu miliknya Allah. Bahkan saya sudah pernah sampaikan di kulturnya masyarakat jahiliyah, kulturnya masyarakat musyrik itu, kalau mereka panen tanaman ataupun hewan, maka mereka dulu cara bayar zakatnya itu apa? Dibagi dua. Separuh diberikan kepada fakir miskin, sebagian diberikan kepada tokoh kuncen yang menjaga patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Separuhnya diberikan kepada Allah. Nah, realisasinya diberikan ke fakir miskin itu mewakili mereka memberikan kepada Allah. Tapi mereka juga memberikan kepada tokoh kuncen. Nah, ini yang menjadikan akhirnya orang yang mengenal Allah, orang yang mengetahui Allah,
belum tentu dia selamat dari kesyirikan. Nah, ini yang menjadikan kita harus paham. Jadi jangan kemudian kita akhirnya, kenapa kaidah ini penting untuk kita harus paham? Supaya jangan sampai kemudian kita beranggapan mentang-mentang kita pakai peci, mentang-mentang kita pakai baju koko, takwa, atau mentang-mentang kita pakai jilbab, itu bukan berarti kemudian serta-merta kita sudah langsung bertauhid kepada Allah dan terhindar dari kesyirikan. Belum tentu. Berapa banyak orang yang pakai peci, berapa banyak orang yang terkadang memakai baju koko, tapi mereka tidak sadar melakukan kesyirikan, bukan karena mereka sengaja dari awal melakukan kesyirikan, tapi mereka tidak tahu bahwasanya apa yang diperbuat itu adalah kesyirikan. Makanya ada kaitannya pada pelajaran sebelumnya kan, gerbangnya setan itu selalu bermula dari kebutuhan manusia terhadap hakikat agamanya. Bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasul, bodoh tentang agama. Manusia itu kan hari ini dikategorikan cuma ini dua kebutuhan itu. Ada yang bodoh tentang Allah, banyak menggugat takdir, itu salah satu contoh bodoh tentang Allah. Dia gelisah karena dia tidak tahu Allah yang mengatur, itu bodoh tentang Allah. Bodoh tentang Rasul, bodoh tentang agama. Makanya banyak orang mengaku dirinya Muslim tapi mengkritik agamanya. Itu karena dia bodoh terhadap agama dia sendiri. Makanya ada orang yang saya lihat di sosial media sering kritik Islam, seakan-akan dia orang pintar. Padahal yang saya lihat pintar juga enggak. Istimewa hidupnya juga kagak. Tapi kalau sudah ngomong kayak orang paling pintar sedunia dari timur ke barat. Nah itulah cirinya orang yang bodoh yang kadang-kadang tidak sadar kebodohannya. Maka yang kedua, orang yang mengenal Allah itu terkadang belum tentu dia selamat dari kesyirikan sampai keislaman yang dia miliki melahirkan komitmen dan sebuah kerja aktif. Dia betul-betul murnikan ibadahnya kepada Allah dan hidupnya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah semata. Dia kemudian ketika niat-niatnya hanya kepada Allah. Ketika dia cinta-cintanya kepada Allah lebih besar daripada apapun. Dan ketika taat-taatnya kepada Allah lebih besar daripada apapun. Dan kalaupun dia taat kepada selain Allah, ketaatan itu tidak bertabrakan dengan ketaatan dia kepada Allah. Nah itulah jadilah orang yang betul-betul beriman. Itulah profil terbaik dalam keimanan ketika di zaman fitnah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Kadang-kadang banyak orang sensitif terhadap dosa tetapi justru tumpul terhadap kesyirikan karena kebutuhan mendominasi kehidupan kita. Akhirnya yang terjadi, kata para ulama itu apa? Banyak orang itu sensitif terhadap dosa, tapi terkadang tidak sensitif terhadap kesyirikan. Makanya kan, maaf ya, yang viral di Indonesia itu biasanya masih ada bau-bau kesyirikannya. Peramal ini, peramal itu, tempat angker ini, tempat angker itu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita begitu cepat nolak sebuah tayangan, di situ ada tayangan pornografi. Wah, pornografi ini. Ada anak SMA, asyik masuk bersama dengan pacarnya, ke gap, syuting. Wah, kita benci video. Tapi terkadang kita justru nggak sensitif terhadap kesyirikan. Ada film anak-anak menggambarkan tentang kekuatan sihir. Dibuat dengan budget yang tinggi. Kemudian dia itu trending di dunia. Lalu kemudian menjadi film yang terkenal. Lalu kemudian kita masukkan itu ke rumah kita. Dan kita perlihatkan sama anak kita. Padahal tontonan itu adalah tontonan kesyirikan yang lebih parah daripada tontonan porno. Kenapa? Merusak pikiran anak kita. Makanya kemudian akhirnya dalam kaidah ini kesyirikan itu ketika menjadi salah satu perkara yang menjadi senjatanya setan. Setan itu kemudian menjadikan orang itu terkadang sensitif terhadap dosa tapi tidak sensitif terhadap kesyirikan. Sebagaimana kisah nyata yang pernah saya sampaikan, ada seorang guru ngajarin kepada murid-muridnya tapi tidak menambah. Lalu kemudian gurunya memberikan ujian sama muridnya. Di sana ada orang yang melakukan dosa ini. Langsung murid-muridnya semangat. Ayo kita nahi mungkar. Tapi ketika gurunya memberikan informasi yang lain. Di sana ada yang melakukan kesyirikan, murid-muridnya biasa. Disitulah gurunya marah dan berkata, waduh, kalian belum paham tentang bahayanya kesyirikan daripada dosa. Berarti kalian gagal memahami inti agama kita. Makanya disinilah kita harus mengerti bahwasanya karena banyak manusia yang mereka tidak mengerti tentang ilmu referensi,
Akhirnya banyak manusia ketika terdominasi oleh kebodohan mereka, maka mereka sensitif terhadap dosa tetapi tidak tersensitif terhadap kesyirikan. Padahal, Masya Allah ya, padahal kesyirikan itu tidak bisa dibandingkan dengan dosa. Dosa itu masih diampuni oleh Allah, tapi kesyirikan ketika dibawa mati, kelar hidupnya di akhirat kalau sudah dibawa mati. Kalau sudah dibawa mati, mah kelar hidupnya di dunia akhirat kalau sudah dibawa mati. Makanya inilah yang menjadikan kita ini kadang-kadang tidak paham. Mana? Karena akhirnya kurangnya referensi, kita ini akhirnya begitu benci terhadap zina, begitu benci kalau ada orang pacaran di depan rumah kita, tapi kita justru diam ketika kita tanpa kita sadari memasukkan tayangan satu persatu kesyirikan ke rumah kita, bahkan menonton tayangan kesyirikan bersama anak-anak kita. Bahkan ketika kita melihat histori tayangan anak kita berbau kesyirikan, kita diam. Padahal apa? Itu merusak akidah seorang anak. Itu merusak akidah seorang anak. Kalau anak kita sudah terbiasa dengan tayangan-tayangan sihir, dan itu kan kita tahu, sihir itu bagian dari ragam kesyirikan itu sihir. Ketika sihir itu kemudian sudah terbiasa dengan tayangan itu, akhirnya tumpul hatinya. Merusak keberkahan anak kita di masa mendatang. Kenapa? Karena yang dia lihat itu adalah kesyirikan yang sudah di-packaging dengan packaging yang mahal. Ya. Ketika kemudian sudah menjadi box office filmnya, tanpa kita sadari itu tayangan kesyirikan. Tapi karena setan itu pintar, dijadikan kita sensitif terhadap porno, dijadikan kita sensitif terhadap pacaran, dijadikan kita sensitif terhadap pembunuhan, tapi tidak sensitif terhadap kesyirikan. Itu para ulama ngingetin. Makanya kemudian para ulama itu banyak sekali yang mengatakan hari ini kesyirikan itu dikemas dengan kemasan film, dikemas dengan kemasan lagu, dikemas dengan kemasan program. Sihir, kita jadikan anak kita menikmati tontonan tersebut, kita jadikan kemudian menikmati itu, yang akhirnya ya sudah. Orang akhirnya dia tidak sensitif terhadap kesyirikan walaupun dia sensitif terhadap dosa. Ya. Jadi setan itu kalau menanamkan kesyirikan itu pintar. Setan itu pedagang yang paling ngerti tentang bisnis. Saya ulang kembali. Setan itu makhluk yang paling ngerti bisnisnya dia terhadap manusia. Ketika pengen menyesatkan manusia itu, dia tahu bagaimana cara melariskan dagangan. Itu setan. Kita ambil analogi sederhana. Orang kalau sudah berdagangnya pintar, dia tahu caranya untuk menjadikan dagangan itu laris. Oh, harusnya begini, Ustaz. Harusnya begini. Tampilannya harus begini, Ustaz. Bungkusannya harus begini. Detail. Kalau kemudian naruh di jam tuh fitnya jam segini karena ramai. Kalau jam segini engagementnya harus di ini. Engagementnya harus dijaga. Bla, 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 panjang. Ini contoh aja. Kalau seorang pedagang, karena sudah terbiasa berbisnis dan berdagang, dia tahu cara kapan meletakkan dagangannya supaya dagangannya laku. Lo setan itu lebih tahu bagaimana menjadikan dagangannya itu laku di antara manusia supaya manusia membeli itu dan mendapatkan kesesatan. Makanya kemudian kesyirikan itu dikemas dengan berbagai macam tampilan. Itu yang dikatakan oleh beliau, penulis bukunya. Dijadikan kemudian menarik, dijadikan kemudian unsur kesyirikannya tidak terasa, masuk ke pikiran kita, tersimpan di bawah alam sadar kita. Karena dalam bentuk movie, dalam bentuk film terkadang. Dan filmnya terkadang box office. Masuk di bawah alam sadar. Akhirnya kita mengagumi film itu. Walaupun film itu tema besarnya adalah kesyirikan. Sedih kan? Jadi saya tuh ketika mendapati ada salah satu film terkenal di dunia tentang anak-anak sihir. Sampai saya kaget. Anak-anak muslim mengkoleksi film itu. Padahal para ulama, salah satunya Sallallahu Munajjid mengatakan dampak dari tayangan kesyirikan itu lebih parah daripada dampak pornografi. Kita selalu mengatakan, pornografi untuk anak-anak kita. Betul, kita harus jaga. Tapi kita tidak pernah kemudian, kita ini tidak pernah tajam ketika mengomentari tayangan kesyirikan. Karena itu merusak akidah kita tanpa kita terasa. Makanya saya nggak suka kalau film-film sudah kesyirikan apa ini.
Kalau film kolosal, sejarah, famous true story, itu bisa diambil pelajarannya. Itu yang disampaikan oleh para ulama dalam kehidupan kita. Makanya ulama sampai menyampaikan apa? Banyak orang sensitif terhadap dosa, tapi dia tumpul terhadap kesyirikan. Dan inilah caranya kita. Kenapa banyak keluarga yang membiarkan itu, Ustaz? Karena hilangnya basirah dan kehilangannya furqan. Jadi kalau kemudian kita sudah tidak punya ilmu, tidak pernah mempelajari, kita nggak punya furqan, nggak bisa membedakan. Orang kalau sudah nggak punya furqan, ya semuanya sama aja. Makanya apa komentarnya? Lah, nggak usah gitu. Berlebihan kayak gitu tuh lebay. Kenapa ada orang yang bisa komentar orang terhadap komitmen itu disebut lebay? Karena nggak punya furqan dia. Orang kalau nggak punya furqan itu kan sama aja. Bapak, Ibu, kalau terbiasa makan micin, kita tidak akan lagi bisa membedakan mana makanan micin dan mana makanan yang sedikit micinnya. Karena semua makanan bagi kita sama. Tapi bagi mereka yang betul-betul menjaga kesehatan, mungkin dia sensitif terhadap micin. Baru ada micin kelebihan dikit, dia langsung terasa. Itu contohnya. Ya. Makanya saya ketika membaca referensi, ya Allah, banyak orang. Jadi kalau setan itu menjadikan manusia itu ini, dijadikan manusia benci sama dosa, tapi dijadikan mereka tumpul sama kesyirikan. Itu kemudian yang dilakukan oleh setan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, orang yang melakukan kesyirikan itu kadang-kadang dia memiliki alasan-alasan indah, mempesona untuk membenarkan kesyirikan itu. Mas Iwan, ya, mari kita kemudian belajar pada dua ayat. Ya. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Di sini kemudian Allah menyampaikan dalam surat Yunus 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang yang mereka itu melakukan kesyirikan menyembah kepada selain Allah, padahal yang datang dari selain Allah tidak mendatangkan manfaat dan tidak memberikan manfaat, mereka itu memiliki alasan. Yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka akan mengatakan apa? Bahwasanya ini bukan syirik, ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika mereka dikatakan itu perbuatan kalian syirik, Nabi yang menyampaikan. Mereka mengambil sebuah alasan. Loh, kok kami dikatakan syirik Muhammad? Haulai syufa'auna indallah. Mereka yang kami sembah ini hanyalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Karena yang kami sembah ini mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Itu namanya dalih pembenaran, bukan dalil kebenaran. Ayat ini, surat Yunus 18 ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Pelajarannya itu apa? Orang yang melakukan kesyirikan itu selalu memiliki alasan-alasan indah untuk membenarkan kesyirikannya. Wah, ini tuh bukan syirik. Ini adalah kemudian yang sudah kami dapati dari dulu. Ini bukan syirik, ini seni. Ini bukan syirik, ini standar kita di dalam kehidupan. Selalu begitu. Kita juga kemudian mendapati pula di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah kemudian juga menyampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka mengatakan, mana butuh illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak pernah nyembah kepada Tuhan ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu hanya mendekatkan kami kepada Allah Muhammad. Mereka itu bukan kami sembah, mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Itu kata orang-orang musyrik dulu. Jadi di sini kemudian yang kita ambil pelajaran adalah Abu Jahal dan Abu Lahab serta gembong-gembong mereka, geng mereka itu ketika dikatakan oleh Rasulullah dengan tutur kata yang lembut itu syirik, ayo beribadahnya langsung kepada Allah, nggak usah lalui patung gitu. Mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Haulai syufa'auna indallah. Ini mendekatkan kami kepada Allah, mereka itu memberi syafaat kami. Artinya pelajaran yang kita dapatkan itu apa? Pelaku kesyirikan itu
selalu memiliki 1001 alasan untuk membenarkan kesyirikan mereka di hadapan dalil yang disampaikan. Ini seni. Ini kebebasan berekspresi. Ledak, bla 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 bla. Terus ada habisnya. Nah, itulah yang menjadikan kita khawatir. Kalau kita yang mungkin penuntut ilmu, muka-muka Allah jaga, yang kita khawatirkan itu anak-anak kita. Kalau sekarang tampilan kesyirikan itu bisa, dia itu bisa elastis masuk ke setiap, bisa masuk ke seni, bisa masuk ke film, bisa masuk ke apapun itu. Betapa beratnya screening yang harus dimiliki anak kita di masa mendatang tentang kesyirikan. Makanya saya akhirnya bisa paham doanya Nabi Ibrahim. Ya. Rabbi wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu pun doa masih relevan sampai hari ini. Makanya selain doa itu, doa-doanya Nabi Ibrahim itu saya selalu ikuti semuanya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi waj'alni wa bani an na'budal asnam. Karena salah satu yang kita perhatikan sama anak kita itu apa? Syirik. Dan sesungguhnya fitnah khasnya Dajjal itu syirik. Kekufuran. Dajjal nggak nyuruh, ayo zina, minum khamr. Dajjal itu menjajakan dagangan kesyirikan. Kenapa kok kesyirikan yang dijajakan oleh Dajjal, Ustaz? Karena itulah shortcut yang paling cepat memasukkan orang ke dalam neraka. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita pahami adalah syirik itu ketika akhirnya setan itu menjajakan kesyirikan terus, lalu akhirnya manusia tidak sensitif terhadap kesyirikan, hanya sensitif terhadap dosa, maka ketika seorang itu sudah dikepung dengan kesyirikan atas nama seni, atas nama film, atas nama lagu, atas nama apapun itu, sampai manusianya itu di tengah-tengah bertahan itu, ketika kesyirikan sudah ngepung kehidupan dia, kalau dia lemah iman, apa yang terjadi? Kasratul masas, qillatul ihsas. Kalau kemudian kita sudah dikepung sama kesyirikan, lalu kita tidak punya pegangan ilmu dan akidah yang benar, berinteraksi dengan kesyirikan itu terlalu sering, kalau kita tidak punya imun yang kuat, menyebabkan hilangnya kepekaan. Bau sampah itu akan terasa langsung menusuk kepada hidung, kepada orang yang tidak pernah mencium bau sampah. Saya nih misalkan, ke Bantar Gebang. Karena saya nggak pernah datang ke Bantar Gebang, mungkin sekali saya datang ke Bantar Gebang, mungkin saya muntah. Tapi bagi mereka yang tinggal di Bantar Gebang, bau itu sudah terbiasa. Bahkan mereka bisa makan mie, bahkan makan sarapan pagi, minum kopi pun dalam tanpa mereka itu merasa terganggu. Kenapa? Bau itu sudah mereka rasakan tiap waktu. Itu dalam bahasa kaidah kasratul masas, qillatul ihsas. Banyak berinteraksi itu menyebabkan kelemahan kepekaan. Ketika akhirnya strateginya setan itu syirik, maka yang dikhawatirkan adalah banyaknya berinteraksi kesyirikan dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam bentuk book movie, dalam bentuk seni, dalam bentuk ini terus nyerang kehidupan manusia. Akhirnya apa? Orang memaklumi. Udah biarin aja. Mau diapain? Memang kayak gini kok keadaannya itu. Padahal membiarkan kesyirikan itu merupakan puncak kemungkaran. Padahal orang yang meninggalkan kemungkaran, apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan ujian kemungkaran itu pada dirinya ataupun keturunannya. Kan begitu ya? Orang yang membiarkan narkoba di depan rumahnya, dan dia tidak mau untuk menghilangkan kemungkaran itu, bisa jadi anaknya yang akan menjadi pemakai narkoba. Kan begitu kaidahnya kalau kita nggak mau meninggalkan, kalau tidak mau menahan dari kemungkaran. Sama. Ketika kemudian sudah terlalu banyak interaksi, karena sudah terlalu sana sini kesyirikan semuanya, apa yang terjadi? Kita akhirnya lemah kepekaan terhadap kesyirikan dan akhirnya membiarkan. Dan kalau sudah membiarkan kesyirikan, padahal itu puncak dari kemungkaran, apa yang terjadi? Maka ada hukuman yang menanti. Salah satunya keluarga kita, keturunan kita akan diberikan hukuman dari kemungkaran yang kita tidak ingkari. Itulah bahaya. Orang tidak mengingkari zina, bisa jadi keluarganya akan kemudian terkena dampaknya dengan zina itu. Kenapa?
kemungkaran itu kayak penyakit menular. Para ulama itu berkata, kenapa ada amar ma'ruf nahi munkar? Karena kemungkaran itu menular. Makanya kenapa di dalam keimanan itu ada sebuah tingkatan harus mengingkari kemungkaran. Kenapa sih orang beriman itu selalu disuruh mengingkari kemungkaran? Ustaz, kemungkaran itu penyakit menular. Yang kamu apabila biarkan dia nularin orang. Mungkin sekarang nularin orang di luar rumah kita, tapi bisa jadi nanti masuk ke rumah kita. Kalau kemungkaran itu nular, padahal puncak kemungkaran itu syirik, berarti syirik itu lebih nular lagi. Maka itu kemudian akhirnya menjadikan akhirnya kita paham. Itulah menariknya kita. Makanya ilmu referensi harus penting dihadirkan. Supaya kemudian kita tetap tajam kepekaan kita terhadap kesyirikan. Dan itu yang akan menjadikan kita akhirnya apa? Kemudian kita menjaga diri kita dan orang yang kita cintai. Lalu kemudian yang kita harus paham adalah yang keenam, yang kelima, setan itu akan selalu membuat perbuatan kesyirikan itu tanpa indah. Ya karena kuatnya bumbu-bumbu rempah yang ia tabarkan. Artinya syirik itu kemudian betul-betul menjadikan seseorang itu, setan itu kalau membuat kesyirikan itu rempah-rempahnya kuat. Makanya tadi saya sampaikan ini hampir sama dengan poin sebelumnya. Setan itu paling pintar menjajakan dagangannya. Setan itu paling pintar menjajakan dagangannya. Dan dia paling tahu trik bisnis untuk menjajakan jajanan dia itu laris di tengah masyarakat manusia. Makanya dibuat kesyirikan itu tidak tampak menakutkan, kesyirikan tidak tampak memburuk, tidak tampak menjijikan. Dan dia tahu itu. Tapi semua triknya setan itu hanya bisa dilihat sama orang yang beriman, yang kuat secara furqan, kuat secara basirah. Adapun pengen kuat secara furqan dan basirah itu syaratnya dua. Ilmu yang diiringi dengan komitmen ibadah. Wassalamualaikum. Pembahasan tentang kesyirikan semoga bisa menjadi pegangan untuk kita. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya serahkan kepada Mas Sigit.